Selamat sore, mohon maaf mengganggu Bu. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Dian, mahasiswa keperawatan dari Sikas Buleleng. Nah, di sini saya mau mengkaji tentang kesehatan keluarga Ibu. Oke? Mohon waktunya kurang lebih sekitar 10-15 menit. Kalau boleh saya tahu nama kepala keluarganya siapa Bu? Komang Matike. Alamatnya? Banyak dinas Masami Desa Tigurase. Saya minta datanya Bu ya. Usia bapaknya berapa Bu? 37 tahun. Pendidikan terakhirnya? SD. Agama Hindu Bu ya. Pekerjaan bapaknya apa Bu? Petani. Ibu punya anak berapa Bu? 3. 3. Sebelumnya nama ibu siapa? Komang Meilani. Komang Meilani. Anak yang pertama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Namanya siapa? Petugio Perantika. Usianya? 15 tahun. 15 tahun. Pendidikannya? SMA. Untuk kondisi kesehatan bapaknya bagaimana Bu? Sehat. Kalau ibu sendiri? Terus anak yang pertama? Terus anak yang kedua itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Usianya berapa Bu? 10 tahun. Kondisi kesehatannya sekarang bagaimana? Sehat. Sehat. Tadi kan katanya 3 Bu ya. Yang terakhir perempuan. Ini Bu ya. Iya. Usianya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Belum sekolah ya? Belum. Untuk kondisi kesehatannya sekarang bagaimana Bu? Kurang. Kelihatan Bu ya, agak sedikit pucat. Berarti untuk struktur keluarganya, bapak sama ibu, kemudian punya anak 3. Yang pertama itu laki-laki, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga ini perempuan. Ibu sering berolahraga untuk bapaknya atau anak-anaknya. Kalau misalnya mandi, biasanya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kalau misalnya ibu sembahyangnya bagaimana? Pagi dan sore. Pagi sore. Jadi untuk anggota keluarganya semua sekolah Bu ya, kecuali ini. Iya. Untuk bapaknya pekerjaannya petani. Kalau ibu Industri. Ibu kalau misalnya ada waktu luang biasanya rekreasi kemana Bu, atau enggak di rumah aja atau tetangga? Di rumah aja. Untuk tahap perkembangan keluarga saat ini berarti kan ibu punya 2 anak laki-laki. Yang pertama itu umurnya 15 tahun, dan yang kedua itu laki-laki juga 10 tahun, yang perempuan usianya 5 tahun. Maka keluarga ibu ini termasuk pada tahap perkembangan keluarga anak sekolah Bu ya. Apa sebelumnya dari salah satu anggota keluarga ibu ada yang pernah menderita penyakit parah? Nggak pernah. Atau penyakit menular itu tidak ada Bu ya. Tapi kalau misalnya seperti demam itu pernah? Demam biasa. Pusing-pusing, masuk angin ya. Ini rumah pribadi Bu ya? Tinggal di sini itu ibu sekitar tahun berapa? Waktu anak kedua. Anak kedua. Nah, itu udah lama Bu ya? Kamar tidurnya berapa Bu? 2 kamar. 2 kamar. Ruang tamu ada? Dapur? Kamar mandi juga ada Bu ya? Kalau biasanya sumber air minumnya ibu dari mana?
beli atau Oh, bagaimana? enggak. Ngambil di Oh, ngambil. Hubungan ibu sama tetangga ibu sekitar biasa apa ada masalah? biasa. Biasa aja, nggak ada masalah Bu ya. Berarti asal ibu dari kecil sampai sekarang emang dari desa Dari Tigawas. Tigawas. Ibu biasanya kalau sakit apa namanya konsultasinya itu periksanya ke dokter apa puskesmas? Puskesmas dulu. Puskesmas terdekat berarti Bu ya. Jarak antara puskesmas sama rumah kira-kira berapa kilo Bu? 2 kilo kira-kira ada? Kurang lebih 2 kilo. Biasanya pakai motor Bu ya. Pernah ada penyuluhan dari puskesmas ke sini Bu? Misalnya penyuluhan tentang DBD, tentang penyakit-penyakit lainnya tuh pernah ada? Bahasa yang mungkin sering dipakai di sini bahasa Bali apa bahasa Indonesia? Bahasa Bali. Jadi dengan kepala keluarga Bapak Martike Bu ya. Untuk di masyarakat bapaknya berperan sebagai apa Bu? Anggota biasa, masyarakat Anggota biasa. masyarakat. Boleh saya lihat kartu keluarganya Bu ya? Terima kasih ya. Berarti yang kesehatannya kurang itu ini Bu ya, anaknya yang terakhir ya. Untuk adiknya apa boleh begini? Saya lihat dulu ya dari atas, dari kepalanya. Nggak ada gini Bu ya, nggak ada luka. Matanya coba lihat ke samping, tengok ke samping. Dia kayak gini. Metolin sini nyeledek. Berarti biasa Bu. Hidungnya tidak ada luka juga Bu ya. Untuk mulutnya A, coba A. A. Gigi. Untuk lehernya coba gini, Kipak. ke atas, ke bawah. Untuk dadanya ada luka? Enggak ada Bu ya. Coba perutnya lihat. Bagus ya. Coba lengannya di tangan gerakkan. Berarti cuma ini anaknya untuk makannya kalau sehari itu berapa kali biasanya? 1 kali, cuman mau 1 kali udah. Jadi makannya tuh banyak apa sedikit? Sedikit. Biasanya makanan kesukaannya dia itu apa Bu? Nah, mungkin mie. Nasi jarang Bu ya. Snack. Sejak kapan anaknya nggak nafsu makan? Sudah 1 bulan. Sekitar 1 bulanan. Coba dicek dulu suhunya Dek ya.
Udah Bu ya. Oh, suhunya normal Bu ya 36,5. Bajunya bisa dinaikkan. Pergerakan nadinya sedikit lambat Bu ya. Mungkin untuk hari ini itu saja yang saya tanyakan untuk Ibu. Besok lagi saya kesini lagi Bu ya untuk melihat perkembangan kondisi dari anaknya. Kalau misalnya nanti dia merasa lapar atau bagaimana, coba tanya dulu Bu makanan apa yang dia suka, apa yang dia inginkan, supaya ada penambahan dari berat badannya Bu ya. Terima kasih waktunya Bu ya. Pagi Bu. Pagi. Kita ketemu lagi Bu ya. Iya. Gimana kabarnya? Masih Baik. Halo Adek. Halo. Udah makan? Udah makan udah. Udah. Gimana Bu perkembangan anaknya? Udah mau makan? Udah mau yang disukai aja kalau Gitu. Ya yang penting kan dia mau makan, dia nggak berat badannya itu terus drastis dia menurun ya. Kalau misalnya dia itu makannya 1 kali sehari, jadinya kan biar nanti itu ada peningkatan, jadinya 2 kali sehari, walaupun sedikit namun sering kan Bu ya dengan makanan yang disukai. Nah, jadi dari analisa data yang saya kemarin cari, jadi ini anak Ibu termasuk ketidakseimbangan nutrisinya, kurang dari kebutuhan tubuhnya Bu ya, tidak sesuai tidak seperti biasanya. Ini juga menyangkut terhadap gizi anaknya. Dia tidak gizi buruk, namun hanya nutrisi dalam anak Ibu mengalami ketidakseimbangan ya. Sebelumnya apa Ibu pernah mendengar tentang terkait ketidakseimbangan nutrisi itu? Pernah mendengar, pernah tahu? Belum. Anaknya mau bermain dia Bu ya. Jadi gini Bu, biar misalnya anaknya Ibu ini mau makan, gimana caranya biar dia itu mau makan, kayak istilahnya dia itu biar nafsu makan Bu ya. Kalau misalnya Ibu makan, coba ajak-ajak dia biar mau makan. Kalau misalnya kakaknya makan, ajak juga adiknya makan, biar dia tuh senang, biar nggak makannya tuh biar nggak sendirian, biar siapa tahu dengan makan bersama dengan kakaknya, dengan Ibu, dia mau makan lebih banyak ya. Terus kasih tahu juga adiknya, kalau misalnya adik nggak makan, nanti adik bisa sakit. Kalau misalnya adik nggak makan, adik nggak bisa bermain sama teman-teman. Siapa tahu kalau misalnya Ibu bicara kayak gitu, adiknya jadi, oh kalau aku nggak makan, jadi aku nggak bisa main sama teman-teman, nggak bisa aktivitas kayak biasanya. Terus seperti itu juga Bu ya, kalau misalnya dia tuh suka makan apa, makan daging ayam, diusahakan belikan daging ayam diracik, misalnya digoreng, dijadikan sup. Dicek dulu deh ya, sama nggak kayak kemarin. Nanti sebentar
sebentar lagi adiknya sekolah Bu ya, Iya. tapi masih online. Iya. Masih tetap normal Bu ya, 37 kemarin 3. Ibu karena anaknya sudah mulai ada perkembangan, jadi ibu tenang saja karena anak ibu hanya mengalami ketidakseimbangan nutrisi pada tubuhnya. Nanti kalau misalnya dia mau makan secara perlahan-lahan, ketidakseimbangan itu akan kembali normal ya. Mungkin besok saya kesini lagi boleh Bu ya? Boleh. Besok sekitar jam 11 atau jam 10 saya Ya. kesini lagi ya untuk Ya. lihat keadaan adiknya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Halo Adik, Halo. ketemu lagi ya. Ya. Gimana, udah mau makan? Udah. Tadi udah makan? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam. Udah mandi? Belum. Gimana Bu perkembangannya? Anaknya Udah. udah mau ya, Iya. kelihatan dari raut wajahnya udah ini, dia udah mulai ceria. Apa namanya Bu, ini kan udah termasuk hari ketiga Bu ya. Asunggara udah ada perubahan pada adiknya, nutrisinya juga udah seimbang dia. Untuk seterusnya ibu bisa seperti biasa, seperti yang kemarin saya jelaskan juga Bu ya, supaya nutrisi pada adiknya tetap seimbang dan juga tetap normal Bu ya. Biar sama kayak kakak-kakaknya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya Bu ya. Saya sebentar saja soalnya cuma mau lihat keadaan adiknya Bu ya. Berarti adiknya udah mulai seimbang nutrisinya, udah mulai baik, dan tidak ada masalah lagi Bu ya. Kalau misalnya ibu merasa ada keluhan atau apa-apa, ibu bisa langsung periksakan ke puskesmas Bu ya, supaya tidak menjadi supaya tidak terus menerus Bu ya. Ibu bisa lanjutkan aktivitas Bu ya. Mohon maaf sebelumnya mengganggu. Terima kasih untuk waktunya 3 hari Bu ya.